Dan tepat di bulan ketiga, waktu itu kalau nggak salah siang hari, pas di jam orang-orang makan siang. Seperti biasa, teras kontrakan mereka itu tuh penuh sama orang-orang yang lagi makan bakso guys. Dan mungkin karena saking sibuknya ya, mereka itu nggak tahu kalau anak mereka yang waktu itu baru bisa merangkak, entah gimana kejadiannya, itu tuh tiba-tiba kecemplung ke dalam dandang kuah bakso yang panas banget. Ayu yang kebetulan masuk ke dalam rumah karena mau nambah kuah, itu tuh langsung menjerit histeris begitu melihat anak sematawayangnya udah tewas terebus kuah bakso guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hikayat, gimana kabar kalian hari ini? Puasanya masih aman kan ya? Iya dong, harus aman. Soalnya puasa ini kan ibadahnya dikerjanya itu cuma setahun sekali ya. Masa iya sih sampai nggak puasa kalau gak ada uzur? Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik dan tonton video ini ya. Karena hari ini Hikayat Kehidupan akan menyajikan satu cerita lagi nih. Tapi kali ini bukan dari kiriman Sobat Hikayat ya. Cerita ini adalah salah satu cerita yang ada di salah satu sosmed gitulah. Ya katanya sih ini kisah nyata yang dialami sendiri sama penulisnya guys. Tapi tenang aja, kita udah punya izin kok untuk menayangkan cerita ini di video kali ini. Nah, kisah ini adalah salah satu kisah yang bisa dibilang cukup mengiris hati ya. Karena ada seorang anak kecil yang harus menghadapi berbagai masalah yang rumit. Ya bahkan masalah itu tuh sampai mengancam nyawanya sendiri loh. Tapi setelah semuanya terkuak, ternyata seseorang yang membuat dia menderita itu adalah orang yang sama sekali gak dia duga-duga sebelumnya guys. Pokoknya kalian itu gak bakal percaya deh kalau ternyata pelakunya itu adalah orang itu. Nah, udah pada penasaran kan? Ya udah deh, daripada kalian berlama-lama penasarannya, mendingan yuk langsung aja kita cus ke ceritanya. Jadi guys, tokoh utama dalam cerita ini adalah Dirga. Ya waktu kejadian tragis ini terjadi, dia itu masih berumur 13 tahunan. Atau kira-kira masih kelas 2 SMP-an lah. Dirga ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri, Ibu Maya, dengan Bapak Andi. Kakak pertamanya itu seorang perempuan bernama Ayu, dan adiknya seorang laki-laki bernama Dimas. Usia Dirga sama Dimas ini gak terlalu jauh ya, cuma sekitar 2 tahunan aja. Tapi jarak antara Dirga sama Ayu ini lumayan jauh guys, yaitu selisih umurnya itu sekitar 10 tahunan gitulah. Jadi ini situasinya si Ayu ini udah berkeluarga gitu ya guys ya. Sementara si Dirga ini masih SMP dan adiknya Dimas itu masih SD. Ayu ini tinggal di kota yang berbeda dengan keluarga Dirga, tapi masih satu kabupaten gitu. Dan di tempat tinggalnya itu si Ayu ini hidup bersama suaminya yang bernama Sugi. Nah, Ayu sama Sugi ini punya usaha warung bakso gitu guys. Keluarga Ayu ini bisa dibilang sangat berkecukupan lah. Jadi usaha jualan baksonya itu tuh rame banget. Saking ramenya, malah kayak warung bakso mereka itu tuh selalu jadi tujuan buat orang-orang kalau mereka itu main ke kota itu. Nah mungkin bisa dibilang kayak sebagai ikon kuliner gitu kali ya di kota itu. Tapi sayangnya Ayu sama suaminya ini belum dikaruniai anak lagi guys. Sejak anak pertama mereka itu meninggal waktu masih berumur sekitar 10 bulanan. Jadi katanya mereka ini memang sengaja menunda punya momongan gitu loh guys. Karena kayak masih trauma gitu loh kalau sampai harus punya anak bayi lagi. Soalnya banyak-banyak anaknya yang meninggal itu tuh selalu aja muncul di benak mereka. Sementara itu ayah dan ibunya Dirga ini adalah salah seorang tua yang secara perekonomian bisa dibilang biasa-biasa aja guys. Mereka itu bukan orang kaya sih, tapi juga ya bukan orang miskin juga. Ibunya Dirga ini cuma ibu rumah tangga biasa gitu guys. Sementara ayahnya Dirga ini adalah seorang guru yang kerjanya itu tuh di sekolah tempat Dimas sekolah. Jadi beliau itu tuh kayak guru SD gitu ya. Jadi dengan situasi yang seperti ini, tentu aja kondisi keuangan keluarga Dirga ini termasuk kategori yang pas-pasan aja. Bukan yang berlebihan sampai bisa nabung-nabung banyak gitu. Tapi untungnya mereka itu selalu dijatah gitu setiap bulannya sama si Ayu. Jadi kayak uang SPP-nya si Dirga sama Dimas ini nih Ayu semua yang nanggung. Sementara uang gajian Pak Andi itu ya buat kebutuhan sehari-hari kayak buat makan, bayar listrik, bayar PDAM, ya gitu-gitulah. Jadi itulah tadi background keluarga Dirga ini guys. Oh ya, lupa tadi. Seperti biasa semua nama tokoh dalam cerita ini nih nama samaran semua ya guys ya. Oke lanjut.
Pada suatu sore waktu itu jam-jam mau maghrib gitu loh, Pak Andi sama Dimas ini berangkat ke masjid yang lokasinya itu nggak jauh dari rumahnya. Nah biasanya Dimas ini berangkat ke masjidnya itu tuh barengan sama Dirga guys. Nah cuma nggak tahu kenapa sore itu Dimas ini lebih milih ikut bareng sama ayahnya berangkat ke masjidnya. Beberapa menit kemudian, waktu Dirga keluar dari rumahnya mau berangkat ke masjid juga, tiba-tiba dia lihat ada tetangganya yang lari-lari ke arah dia. Dengan muka panik tetangganya itu tuh bilang ke Dirga guys, kalau ayahnya Dirga sama adiknya itu ketabrak motor. Dirga yang tahu kabar itu tuh langsung lari ke TKP guys. Sementara tetangganya itu tuh langsung masuk ke rumah Dirga buat ngabarin ibunya Dirga. Sesampainya di lokasi kecelakaan, Dirga ini kaget banget guys, karena waktu itu dia lihat tubuh ayahnya sama adiknya itu tuh udah ditutupin pakai sarung. Jadi ini kan artinya kayak ayah sama adiknya Dirga itu ternyata udah meninggal guys. Jadi meninggal langsung di lokasi kejadian gitu loh. Dirga itu nangis sekuat-kuatnya guys, apalagi pas ibunya Dirga ini dateng. Waduh, jadi haru biru gitu loh situasinya di sana itu. Beberapa jam kemudian, Ayu sama suaminya itu tiba di rumah duka guys. Dan waktu itu ya si Ayu ini ya nangis-nangis juga. Sampai kayak nggak rela gitu loh kalau ayah sama adiknya itu tuh meninggal dengan cara yang tragis kayak gitu. Bahkan sampai hari ketiga selepas kematian ayah sama adiknya itu, si Ayu ini masih nangis-nangis aja di dalam kamarnya guys. Tapi di sini nggak diceritain ya guys ya, itu pengendara motor yang nabrak ayah sama adiknya Dirga itu tuh gimana. Ya maksudnya entah luka-luka atau justru bonyok digebukin massa. Itu tuh gak diceritain sama Dirga ini di tulisannya itu. Sepeninggal ayah dan adiknya itu, kehidupan Dirga sama ibunya ini berubah 180 derajat guys. Walaupun keduanya itu tuh sempat ya diajak Ayu buat ikut tinggal di rumahnya, tapi ibunya itu gak mau guys. Katanya sih beliau itu gak mau ninggalin semua kenangan-kenangan yang ada di rumahnya itu. Apalagi rumahnya itu kan rumah warisan orang tuanya ya. Jadi ya memang gak mau gitu Bu Maya ini ikut sama Ayu anaknya. Kesehariannya setelah ditinggal sama Pak Andi, Bu Maya ini jualan gorengan gitu guys. Walaupun sebenarnya kiriman dari Ayu itu nggak kurang ya, malah kayak ditambahin gitu loh, yang tadinya itu sebulannya 1,5 juta. Setelah ayahnya meninggal, kiriman dari Ayu itu malah naik jadi 2 jutaan gitu sebulannya. Tapi memang duit dari Ayu itu tuh bener-bener dipakai buat keperluan yang penting-penting aja oleh Bu Maya. Sampai waktu beliau sakit, ya beliau ini dipakai duit lebihan dari Ayu itu buat berobat. Jadi nggak minta-minta duit lagi sama si Ayu. Ya memang ya, semenjak ditinggal sama suaminya itu, Ibu Maya ini jadi kayak stres gitu loh guys. Usaha jualan gorengannya pun ya jadi kurang laku gitu ya. Soalnya Ibu Maya ini kan jualannya nggak konsisten karena sering sakit. Sampai pada suatu waktu, atau lebih tepatnya itu di tahun kedua sepeninggalnya Pak Andi dan anak bungsunya, Bu Maya ini sakit keras guys. Malah waktu itu kayak udah lebih dari 6 bulan gitu sakitnya. Jadi beliau itu ya tiduran aja di ranjangnya, dan kalau kemana-mana itu dia harus dipapah sama Dirga. Tapi Ayu ini kayaknya nggak tahu guys kalau kondisi ibunya itu tuh waktu itu kayak gitu. Karena tiap kali ditelepon, Dirga ini enggak cerita apa-apa sama kakaknya itu. Tapi Dirga nggak cerita itu tuh bukannya tanpa alasan ya guys ya. Waktu itu katanya sih Bu Maya ini yang nggak bolehin Dirga cerita ke kakaknya. Karena khawatir entar malah ganggu kerjaan kakaknya ya waktu itu. Memang lagi rame-ramenya warung baksonya itu guys. Hingga pada suatu malam, tiba-tiba Ayu ini datang ke rumah guys. Dan dia tuh kaget banget waktu lihat kondisi ibunya tuh sampai separah itu. Kata Ayu, dia tuh sengaja pulang karena dapat kabar dari tetangganya yang bernama Ibu Rara, yang kebetulan ke kotanya dan mampir ke warung baksonya. Nah, si Ibu Rara itu cerita kalau Ibu Maya itu tuh sakit parah sampai lumpuh kayak gitu. Ayu ya waktu itu dengar kabar itu tuh langsung nutup warung baksonya saat itu juga guys. Dan langsung gas pulang ke rumah ibunya. Padahal waktu itu situasi warung baksonya itu tuh masih ramai banget loh. Tapi ya mungkin karena khawatir sama kondisi ibunya ya, jadinya si Ayu ini langsung nutup warungnya begitu aja. Dengan diantar oleh suaminya, Ayu pun berangkat ke rumah ibunya guys. Begitulah kata Ayu. Sehari setelah setibanya di rumah ibunya itu, Ayu langsung beberes rumah guys. Karena waktu itu kondisi rumahnya itu emang bener-bener berantakan. Maklum lah ya, karena si Dirga itu kan masih kecil gitu ya. Masih seusia senang main-main gitulah. Jadi kan emang belum bisa lah kalau harus disuruh ngurus rumah sampai bersih kinclong gitu. Apalagi di situasinya kan ibunya itu tuh lagi sakit parah gitu ya. Yang mana pasti perhatian Dirga ini lebih banyak ke ibunya dibanding ngurus rumah. Nah,
Waktu itu Ayu baru tahu juga guys kalau ternyata si Dirga ini udah seminggu lebih nggak sekolah. Dirga sih bilang ya katanya akhir-akhir itu kondisi kesehatan ibunya itu tuh menurun drastis. Jadi dia itu tuh nggak tega gitu lah kalau harus ninggalin ibunya sendirian di rumah. Cuma karena hari itu ada Ayu yang bisa ngurusnya, jadi si Ayu ini nyuruh Dirga buat berangkat sekolah aja. Ibunya itu biar diurus sama si Ayu. Malah Ayu ini bilang ke Dirga kalau dia itu tuh mau tinggal di situ dan ngurus ibunya sampai ibunya itu sembuh. Nah waktu itu si Sugi, suaminya Ayu, ini juga udah siap-siap balik ke rumahnya lagi guys ya. Karena kan usaha baksonya itu nggak bisa ditinggal lama-lama. Jadi waktu itu cuma Ayu aja yang tetap tinggal di situ buat ngurus ibunya. Hari demi hari pun berlalu guys, tapi kondisi Ibu Maya ini makin lama itu kayak makin memburuk aja. Cuma heran juga ya, kenapa kok sama Ayu, ibunya ini gak dibawa ke dokter gitu. Ya maksudnya kan kalau ke dokter itu kan pasti penanganannya lebih proper ya. Dan kemungkinan sembuhnya juga pasti lebih besar. Tapi kalau kata Ayu sih guys, waktu ditanyain sama tetangganya yang berkunjung ke sana ya, katanya sih ya emang Ibu Mayanya ini yang gak mau dibawa ke dokter. Dan malam itu entah kenapa si Dirga ini sama sekali gak bisa tidur guys. Dia itu tuh gelisah terus bawaannya. Sampai dia itu tuh tidur beberapa saat gitu, tapi terus tiba-tiba aja kebangun gitu aja. Karena katanya dia itu tuh ngimpi serem banget. Ayu yang lihat adanya itu kayak gelisah dan gak bisa tidur, itu nanya kenapa kok tumben-tumbenan udah larut malam tapi belum tidur juga. Nah si Dirga ini bilang guys, katanya dia itu tuh ngimpi lihat bapak sama adiknya itu nangis minta tolong. Tapi Dirga ini gak bisa ngapa-ngapain, maksudnya itu gak bisa bantu gitu. Jadi dia itu tuh diem aja saking takutnya. Apalagi waktu itu di dalam mimpinya, Dirga ini lihat bapak sama adiknya itu setelah ngomong minta tolong, itu tuh ditarik sama satu makhluk berbulu yang begitu gede banget. Dan bapak sama adiknya Dirga ini langsung dilemparkan ke sebuah lubang yang Dirga itu nggak tahu isi lubang itu apa. Tapi yang Dirga denger waktu itu, waktu bapak sama adiknya dilemparin masuk ke dalam lubang itu, Dirga itu langsung denger kayak suara terkaman hewan buas gitu loh guys. Lekingan teriakan suara bapak sama adiknya itu sampai bikin Dirga muntah-muntah gitu saking takutnya. Nah, Ayu yang denger adiknya cerita itu langsung nenangin Dirga dan nyuruh Dirga buat sholat tahajud sama baca-baca doa gitu. Besok paginya itu sekitar jam 5-an gitulah Dirga ini dibangunin sama Ayu. Ayu bilang kalau kondisi ibu mereka itu tuh hari itu tuh semakin membaik. Jadi kayak yang biasanya pagi-pagi itu tuh Ibu Maya itu teriak-teriak kesakitan gitu, tiba-tiba aja pagi itu Bu Maya itu tuh bisa tidur tenang guys. Cuma kalau dilihat dari fisiknya ya itu tuh kelihatan banget ya kalau Ibu Maya ini masih mengenaskan gitu. Jadi tubuhnya itu tuh kayak tinggal tulang sama kulitnya doang gitu loh guys. Hari ini kamu berangkat sekolah lebih pagi ya, mumpung udah enakan. Itu sarapannya udah mbak siapin, kata Ayu ke Dirga. Dirga yang gak biasa disuruh berangkat sekolah sepagi itu ya gak mau lah. Wong biasanya dia itu tuh berangkat sekolah itu tuh jam setengah 7 gitu. Masa iya hari itu masih jam setengah 6, itu tuh udah disuruh berangkat. Jadi Dirga ini kayak males-malesan gitu loh guys. Ya walaupun dia itu tuh akhirnya nurut perintah mbaknya ya, tapi ya sambil kegoleran gitu loh. Habis mandi itu tuh nggak langsung pakai baju dia, malah masih tidur-tiduran gitu. Soalnya dia juga kan masih ngantuk ya. Secara malamnya itu kan kurang tidur karena ngimpi buruk. Ayu yang waktu itu ngeliat adiknya itu tuh kayak males-malesan gitu, itu tuh langsung ngelemparin baju seragam sekolah yang emang udah dari tadi disiapin di atas meja. Ya sambil ngomel-ngomel sih, ciri khas kakak ke adiknya gitulah. Nah waktu itu jam udah menunjukkan pukul 6 pagi guys. Si Dirga ini udah rapi nih pakai seragam sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, Dirga ini nyepetin masuk ke kamar ibunya. Ya maksudnya mau pamit gitu. Biasanya sih dia ini gak sempat pamit ya guys ya, karena ibunya itu kan sering teriak-teriak gitu ya. Tapi hari itu ibunya tuh kayak udah tenang gitu. Jadi Dirga itu tuh niat mau pamit sama ngelihat keadaannya ibunya gitulah. Nah waktu itu Dirga lihat wajah ibunya itu tuh sayu banget guys. Kayak ibunya ini bener-bener menderita sama sakit yang dia derita itu. Dirga ini sampai nangis sedih gitu lihat kondisi ibunya yang sejak diurus sama kakaknya kok malah jadi semengenaskan itu keadaannya. Nah baru aja Dirga ini mau peluk ibunya, tiba-tiba Ayu datang dari luar sambil bawa baskom gitu. Ayu kaget ya lihat Dirga masih ada di kamarnya. Loh kok kamu masih di rumah? Kirain mbak kamu udah berangkat loh dari tadi, kata Ayu agak ketus gitu. Iya mbak, Dirga memang maunya berangkat, tapi Dirga mau lihat ibu dulu. Udah kamu berangkat aja sana biar mbak yang ngurus ibu. Buruan. Ayu ini masih ngegas gitu loh guys. Nah Dirga aja sampai kaget ya waktu itu. Kenapa pula harus ngegas gitu sih ngomongnya. Ya maksudnya kan bisa ngomong baik-baik kan, timbal nyuruh ke sekolah doang loh.
Lagian waktu itu juga kan masih pagi ya, apalagi jarak dari rumah ke sekolahnya Dirga itu juga paling lama cuma 10 menitan lah kalau naik angkot. Tapi karena Dirga ini tipikal adik penurut ya, dan dia itu tuh udah nganggep kakaknya itu kayak ibunya sendiri, akhirnya Dirga pun keluar kamar ibunya guys, sambil nyium pipi ibunya. Nah, waktu nyium pipi ibunya itulah Dirga ini ngerasa kayak ibunya itu bersuara lirih gitu. Jangan 5G gitu guys. Lah Dirga ini kaget ya waktu itu dia lihat raut wajah ibunya itu masih kayak semula, masih kayak tanpa ekspresi gitu loh. Dan kayaknya nggak mungkin kalau suara itu tuh berasal dari ibunya. Akhirnya dengan menepis segala penasaran yang ada, Dirga pun keluar dari kamar itu guys. Sebelum keluar kamar, Dirga ini saling dulu sama kakaknya, si Ayu. Ya waktu itu, si Ayu ini lagi nuangin kayak semacam wangian gitu di dalam baskom. Ya waktu ditanya sama Dirga itu cairan apa, kata Ayu, itu adalah cairan pewangi gitu, biar badan ibunya itu nggak bau. Tapi pewangi ini maksudnya parfum gitu ya guys, bukan pewangi pakaian. Nah setelah beberapa menit kemudian, Dirga ini udah ada di teras rumah guys. Dan waktu itu, dia itu tuh lagi pakai sepatunya. Nah waktu itu entah kenapa, bayangan dia tentang masa-masa indah sebelum ayah sama adiknya meninggal itu kayak kebayang lagi gitu. Dirga itu tuh sampai nangis gitu guys, karena situasi yang dialami saat ini emang bener-bener sama sekali nggak pernah ada dalam pikiran dia ya. Ya maksudnya ya kok sedih banget gitu, masih sekecil itu harus jadi yatim. Sementara kondisi ibunya juga kayak gitu. Sedih banget deh. Waktu Dirga ini udah mau keluar pagar rumah, tiba-tiba dia dipanggil sama seseorang dari dalam rumah guys. Dan ketika Dirga nengok ke belakang, alangkah terkejutnya Dirga, ternyata yang manggil dia itu adalah ibunya. Begitu tahu ibunya yang lagi berdiri di depan pintu direbek, Dirga pun langsung lari ke arah ibunya dan dia peluk tubuh ringkih ibunya itu guys. Dirga nangis sepuas-puasnya guys. Dirga itu seneng banget karena ibunya itu tuh udah bisa jalan. Setelah kurang lebih 5 menitan gitulah Dirga itu tuh memeluk ibunya. Akhirnya Dirga pun pamitan guys. Dirga berangkat sekolah dulu ya bu, katanya. Ibunya itu tuh cuma senyum aja sambil terus belai-belai kepala Dirga. Setelah keluar dari pagar rumah, Dirga ini masih harus jalan beberapa meter gitu guys ke jalan raya. Jadi rumah mereka ini posisinya ada di dalam gang gitu ya. Dan setibanya Dirga di mulut gang rumahnya, dia lihat angkot langganannya yang kebetulan yang jadi sopir angkotnya itu tuh adalah pamannya sendiri. Nah, angkot itu tuh baru aja melaju dari halte tempat dia biasa nunggu angkutan guys. Jadi Dirga itu tuh sampai lambai-lambain tangan gitu, tapi pamannya itu tuh nggak lihat dia. Waktu itu Dirga ini sempet ya heran juga gitu, tumben-tumbenan gitu pamannya baru jam 6 itu tuh udah jalan, padahal kan biasanya jam setengah 7 dia itu tuh baru jalan. Apalagi waktu itu angkot pamannya itu tuh nggak ngangkut penumpang sama sekali loh. Jadi pamannya itu kayak buru-buru mau pergi kemana gitu. Cuma karena Dirga ini mikirnya ya nggak bakal telat juga, karena memang waktu itu Dirga ini berangkatnya kan agak pagian ya. Jadi dia itu tuh niat mau nyari sarapan di warung nasi uduk yang kebetulan itu ada di dekat halte itu. Begitu Dirga baru mau pesen nasi uduk, tiba-tiba kedengar decit roda kendaraan dan dentuman yang berasal dari beberapa ratus meter dari tempat dia berdiri guys. Dirga ini langsung refleks nih melihat ke arah datangnya suara itu. Dan begitu dia nengok, Dirga ini langsung lemes guys, karena dengan mata kepalanya sendiri, Dirga ini melihat angkot pamannya itu masuk ke kolong mobil pengangkut BBM dan angkotnya itu terbakar seketika. Ini sudah dipastikan ya, dengan kondisi kayak gitu tuh pamannya Dirga itu tuh pasti tewas di tempat deh. Nggak ada yang bisa hidup dengan kondisi seperti itu. Nah, pemandangan kayak gini ini benar-benar ngingetin Dirga soal kejadian 2 tahun yang lalu, waktu ayah sama adiknya itu tuh meninggal ditabrak motor. Karena nggak kuat dengan apa yang dia lihat, akhirnya Dirga ini lari masuk ke dalam gang dan ya dia tuh mau pulang ke rumahnya gitu, daripada traumanya makin menumpuk kan ya. Cuma waktu baru beberapa meter dia tuh lari di dalam gang, tiba-tiba dia lihat kakaknya Ayu itu nangis-nangis di luar rumah guys. Jadi Ayu itu tuh kayak histeris gitu, sampai ada beberapa tetangga yang nenangin dia gitu. Dirga yang dari kejauhan lihat kakaknya seperti itu tuh langsung lari ke arah kakaknya guys. Tapi begitu Ayu lihat Dirga yang lagi lari ke arahnya, Ayu itu tuh langsung melotot dan marah ke Dirga. Ini semua gara-gara kamu, kata Ayu sambil melempar Dirga pakai sendal. Gara-gara kamu suamiku mati, kata Ayu lagi gitu guys. Nah, denger kakak yang ngomong kayak gitu si Dirga ini apa nggak jadi bingung ya? Mana tadi dia itu kan udah lihat pamannya tewas terpanggang di jalan ya,
Dan ini baru aja nyampe rumah tiba-tiba ngeliat kakaknya udah kayak gitu. Waktu itu salah satu tetangga Dirga itu manggil dia dari dalam rumah guys. Jadi kayak sebagian warga itu kayaknya megangin Ayu gitu. Soalnya si Ayu itu kan kayak mau nyerang Dirga ya. Sementara sebagian tetangga yang lain itu udah masuk ke dalam rumah. Ya mereka itu khawatir juga gitu kalau ada sesuatu yang terjadi sama Ibu Maya. Dan ternyata bener guys, Ibu Maya itu tuh udah ditemukan meninggal di dalam kamarnya. Begitu tahu nih dan lihat jasad ibunya udah terbaring kaku gitu, si Dirga ini nangis nggak karuan guys. Cuma anehnya ya, dari tadi itu si Ayu tuh bukannya ikut meratapi kepergian ibunya, malah masih terus-terusan mau nyerang Dirga. Waktu ngeliat gelagat Ayu yang aneh ini, tetangga-tetangganya itu jadi pada kasak kusuk gitu guys. Mereka tuh mikirnya apa si Ayu ini udah gila apa kenapa nih. Malah ada loh sebagian dari tetangganya yang punya pikiran negatif gitu sama Ayu. Soalnya waktu itu katanya sih ada tetangganya nih yang lihat sesuatu. Jadi begitu mereka pertama kali masuk ke kamar Ibu Maya nih, di sebelah Ibu Maya ini ada kayak semacam kembang sama serpihan tulang belulang hewan gitu lah yang dibungkus sama kain putih. Nah pas itu kebetulan kan ada salah satu tokoh agama juga di sana yang kita sebut aja itu Fadil gitu. Nah Pak Fadil ini ikut masuk ke dalam kamar Ibu Maya dan beliau itu tuh juga ya sempat kaget melihat ada kembang sama tulang belulang gitu di kain putih. Terus beliau tuh suruh warga buat ngambil barang itu dan suruh buang benda itu tuh ke sungai yang ada di belakang rumah. Jadi ini situasinya waktu si Dirga masuk ke dalam kamar itu tuh bungkusan itu tuh udah nggak ada gitu ya guys ya. Makanya dia tuh nggak ngerti kalau sebelumnya di sebelah jasad ibunya itu tuh ada kayak bungkusan kembang sama tulang belulang itu. Waktu itu Pak Fadil ini ikut menghalau Ayu ya biar nggak nyakitin Dirga. Dan kayaknya Pak Fadil ini juga tahu sih sebenarnya kalau si Ayu ini lagi histeris aja waktu itu. Jadi bukannya kesurupan. Jadi walaupun para warga itu nyuruh Pak Fadil buat meruqyah Ayu ya beliau itu nggak maulah. Udah semua harap tenang. Tolong bawa Ayu ke rumah Ibu Emi aja biar dia tenang dulu, kata Pak Fadil ngasih arahan ke warga. Waktu itu si Ayu ini masih teriak-teriak gitu guys, marah-marah gitu sambil nyala-nyalahin Dirga. Sementara Pak Fadil ini masuk lagi ke dalam kamar Bu Maya buat nenangin Dirga. Nah, beberapa saat kemudian situasi udah mulai tenang guys. Dirga ini udah bisa mengontrol perasaannya. Sementara suara teriakan Ayu dari rumah Bu Emi itu juga kayak udah nggak kedengaran lagi. Nah Dirga ini masih kayak orang jet lag gitu loh guys. Karena hari itu tuh bagi Dirga adalah hari paling kacau yang pernah dia alami. Ya gimana nggak coba. Di hari yang sama dia itu tuh ngelihat dengan mata kepalanya sendiri paman itu tewas terpanggang. Ibunya yang tadi tahu-tahu sembuh dari sakitnya itu tiba-tiba meninggal. Dan yang paling Dirga masih belum pahami waktu itu adalah kakak semata wayangnya itu justru marah-marah ke dia lantaran semua kekacauan ini adalah katanya ulah Dirga. Di tengah-tengah para tetangga lagi pada baca tahlil dan yasin gitu, tiba-tiba Ayu ini datang ke rumah itu dan izin pamit mau pulang gitu ke tetangga-tetangganya. Tapi dia itu tuh masih nggak mau ngobrol sama Dirga guys. Pas kebetulan nih Dirga sama Ayu ini kayak saling tatap gitu. Si Ayu ini malah melotot ke arah Dirga gitu loh dengan penuh amarah. Dirga malah tambah bingung ya. Sebenarnya sama dia itu tuh apa gitu kok sampai kakaknya itu tuh kayak gitu sama dia. Apalagi ini kan situasinya itu ibu mereka itu kan baru aja meninggal loh. Dikubur aja belum gitu kan. Lah kok si Ayu ini malah milih pulang dan kayak nggak peduli gitu sama ibunya. Waktu dicegah sama tetangga-tetangganya, si Ayu ini bilang kalau suaminya waktu itu juga kecelakaan guys. Dan kondisinya sekarang itu tuh lagi kritis di rumah sakit. Nah, Pak Fadil yang bisa memahami hal ini itu langsung izinin Ayu buat pulang lihat suaminya. Ya lagi kan kayak situasinya yang kayak gini ini, memang kita tuh harusnya lebih mengedepankan yang masih kritis ya. Ibaratnya nih, maaf nih ya, kalau yang udah meninggalkan istilahnya udah meninggal aja gitu ya, jadi gak bisa diselamatin lagi. Jadilah sore itu pemakaman Ibu Maya ini cuma dihadiri sama Dirga dan tetangga-tetangga sekitarnya aja. Nah, malah si Dirga ini juga nggak sempat datang ke pemakaman pamannya lo guys, karena kan memang situasinya itu tuh benar-benar nggak memungkinkan. Malam harinya setelah tahlilan digelar, Pak Fadil ini ngajak Dirga ngobrol-ngobrol gitu guys. Waktu itu Pak Fadil ini kasihan banget gitu yang melihat Dirga. Pak Fadil ini juga sempat ngorek-ngorek keterangan informasi tentang kakaknya Dirga yang bernama Ayu itu. Dan dari cerita singkat yang Dirga kisahkan ke Pak Fadil ini jadi kayak tahu sesuatu gitu guys. Tapi beliau ini ya gak mau cerita juga ke Dirga. Pak Fadil ini cuma bilang sama Dirga kalau seandainya Dirga ini mau, Pak Fadil ini mau loh jadi orang akapnya Dirga. Karena kan kasihan ya melihat Dirga itu
Masih sekecil itu udah jadi yatim piatu, udah gitu dimusuhin lagi sama kakak satu-satunya. Masuk di hari ketujuh, Ayu ini belum pernah datang ke rumah Dirga lagi guys. Dan karena mungkin gak tega sama Dirga ya, Pak Fadil ini sengaja pergi ke kediaman Ayu di kota sebelah. Tapi sebenarnya Pak Fadil ini nggak tahu ya alamat tempat tinggalnya Ayu sama suaminya itu tuh di mana. Jadi waktu itu si Pak Fadil ini nujunya cuma ke warung baksonya aja, yang mana kan nama warung bakso itu tenar banget. Alamat warung baksonya itu tuh ya rata-rata kalau nanya itu orang tuh semua pada tahu lah. Begitu mobilnya dikit dari Pak Fadil ini sampai di depan warung baksonya itu, Pak Fadil ini langsung geleng-geleng kepala guys. Ini bukan karena Pak Fadil ini kagum sama situasi warung yang lagi rame banget dia. Tapi kata Pak Fadil, warung bakso itu tuh kayak punya energi yang negatif banget. Di penglihatan batin Pak Fadil ini ya, ada banyak banget makhluk gaib dengan berbagai bentuk dan ukuran yang ada di dalam warung itu guys. Dan semua makhluk itu tuh sibuk sama tugasnya masing-masing. Kayak ada nih yang berdiri aja di dekat tungku sambil netesin air liurnya ke dandang kuah bakso. Ada yang jilatin mangkok bakso. Bahkan sampai ada juga loh yang berdiri di depan kayak narik-narik orang gitu buat masuk ke dalam warung bakso itu. Sebenarnya Pak Fadil sama sekali nggak minat ya makan di warungnya Ayu itu. Apalagi beliau itu kan lihat sendiri nih ada banyak makhluk gaib yang seliweran di sana. Tapi karena penasaran sama Ayu, jadinya Pak Fadil ini tetap masuk ke warung itu aja. Dan beliau itu tetap pesen bakso kok. Mungkin biar gak mencurigakan gitu kali ya. Tapi ya bakso pesenannya itu tuh gak dimakan juga. Bahkan air mineral yang disuguhin aja gak diminum loh sama Pak Fadil. Mungkin Pak Fadil ini udah ilfil banget kali ya. Setelah beberapa menit Pak Fadil duduk di salah satu bangku di warung itu, tiba-tiba Pak Fadil ini didatengin Ayu. Yang emang sejak kedatangan Pak Fadil ini, si Ayu itu tuh udah lihat Pak Fadil guys. Waktu itu Ayu sempat ngelirik gitu ke mangkok bakso pesanan Pak Fadil. Dan Ayu itu tuh langsung notice gitu loh guys, waktu lihat bakso pesanan Pak Fadil itu nggak dimakan. Ayu itu tuh mikirnya, wah kayaknya Pak Fadilnya udah tahu nih sama apa yang ada di warung ini. Apalagi si Ayu itu juga kan tahu ya kalau Pak Fadil ini adalah salah satu kiai yang terkenal paham gitulah sama hal-hal begituan. Dengan situasi yang canggung gitu, Pak Fadil ini sempat nanya kabar suaminya Ayu guys. Yang waktu terakhir mereka ketemu itu kan katanya suaminya Ayu itu kecelakaan gitu ya. Nah waktu Pak Fadil tanya itu, Ayu ini malah nangis guys. Ayu bilang sama Pak Fadil kalau dia itu tuh mau bicara empat mata gitu sama Pak Fadil. Dan Pak Fadil pun ya mau guys, karena beliau ini kayak udah tahu gitu loh kalau ada sesuatu yang gak beres sama Ayu dan suaminya itu. Apalagi waktu lihat jenazahnya Bu Maya beberapa hari yang lalu itu kan, masih inget kan? Itu kan Pak Fadil ini lihat sendiri ya, ada kayak bunga sama tulang belulang yang dibungkus pakai kain putih gitu loh. Sejak saat itulah Pak Fadil ini kayak udah curiga gitu sama Ayu. Nah, singkat cerita, setelah warung bakso itu tutup, Ayu pun ngajak Pak Fadil ke sebuah tempat guys. Lebih tepatnya, tempat itu adalah sebuah pemakaman umum yang ada lumayan jauh dari warungnya Ayu. Waktu itu Ayu ini sengaja ya gak ngajak Pak Fadil ke rumahnya karena dia itu takut. Setibanya di pemakaman itu, Ayu langsung ngajak Pak Fadil ke sebuah pusara yang ternyata pusara itu adalah pusaranya Sugi, mendiang suaminya Ayu. Sambil nangis-nangis si Ayu ini cerita semua apa yang udah terjadi sama dia dan suaminya ke Pak Fadil ini guys. Kata Ayu ya, sekitar 4 tahunan yang lalu Ayu itu melahirkan anak yang pertama. Karena kesibukannya ngurus anaknya itu, jadi si Ayu ini mutusin untuk resign gitu dari kerjaannya di salah satu pabrik garmen yang ada di kotanya itu. Ya waktu itu sih mikirnya hasil gaji suaminya yang kerja di pabrik seperti itu kayaknya masih cukup lah kalau buat nafkahin dia sama bayinya. Tapi sayangnya gak ada angin gak ada hujan. 2 bulan setelah Ayu resign, suaminya ini dipecat dari tempat kerjanya guys karena ketahuan maling. Jadi ada kayak beberapa sepatu gitu yang dibawa pulang dan dia jual di luar. Dan itu tuh dia lakuin bareng-bareng sama temennya gitu, sama beberapa orang. Jadi suaminya Ayu sama teman-teman komplotannya itu tuh pada dipecat semua. Situasi kayak gini nih tentu aja bikin Ayu sama suaminya itu ketar-ketir ya. Apalagi sisa tabungan mereka itu tuh udah kayak cukup cuman buat 2 bulan aja. Dan selama beberapa bulan itu suaminya Ayu ini nggak putus dari kerja kemana-mana guys. Cuma sayangnya ya mungkin nasib baik itu belum berpihak sama dia. Ya jadinya ya memang nggak ada tempat yang mau nerima dia. Waktu itu kalau nggak salah masuk di bulan ke-10 sejak Ayu sama suaminya ini nganggur ya. Kondisi keuangan mereka berdua ini udah bener-bener minus guys. Utang mereka itu udah bertebaran di mana-mana. Hampir setiap harinya si Ayu ini hidup dalam ketakutan gitu karena khawatir kalau sampai ada tukang tagih utang gitu datengin rumahnya. Kalau suami kan enak ya, setiap harinya itu keluar gitu alasannya ya nyari kerjaan.
Di situasi kayak gitu tuh heran ya, Ayu ini sama sekali nggak ngabarin orang tuanya loh guys. Ya maksudnya kan siapa tahu ya orang tuanya itu tuh bisa bantu. Tapi memang dasarnya si Ayu ini sama sekali nggak mau ngerepotin kedua orang tuanya juga sih. Hingga tiba hari itu suami Ayu ini nggak kayak biasanya yang pergi sampai 3 hari gitu guys. Jadi ya biasanya dia tuh subuh pergi terus malamnya itu tuh udah pulang. Entah kenapa hari itu suaminya Ayu ini pergi sampai 3 hari itu baru pulang gitu loh guys. Waktu si Ayu ini khawatir banget ya, takut aja ntar suaminya kenapa-napa gitu kan. Tapi waktu itu Ayu juga gak berani lapor polisi guys. Lah, baru-baru lapor, keluar ngambil jemuran aja dia khawatir kalau kegigit sama tukang tagih utang. Di tengah-tengah rasa takutnya itu, tepat jam 11 malam tiba-tiba pintu rumah kontrakan Ayu itu diketuk oleh seseorang guys, yang ternyata orang itu adalah suaminya. Nah pas datang itu suaminya itu nggak kayak biasanya gitu guys. Dia tuh sumringah banget dan bilang ke Ayu kalau dia itu tuh habis pulang dari rumah teman lamanya yang ada di kota lain. Katanya selama 3 hari itu dia diajari cara bikin bakso yang enak terus dimodalin gitu sama temennya. Nggak tanggung-tanggung loh guys, suaminya itu dimodalin 10 juta cuma buat dagang bakso doang. Waktu itu Ayu ini mikirnya ya logis aja sih cerita suaminya itu. Jadi nggak ada curiga-curiganya sama sekali. Besok paginya Ayu sama suaminya itu mulai belanja-belanja buat keperluan produksi bakso dan beli peralatan-peralatan yang diperluin kayak gerobak, dandang, dan lain-lain. Tapi duit modal itu mereka sisain sekitar 2 jutaan gitu guys. Buat jaga-jaga kalau ada tukang tagih utang yang datang ke rumah mereka, jadi mereka tuh udah punya duit gitu. Di hari pertama jualan, langganan pertama yang beli itu ya tetangga-tetangga sekitar sih. Dan ternyata tanggapan mereka itu tuh bagus. Katanya rasa baksonya itu tuh enak, lebih enak gitu lah dari bakso-bakso yang pernah mereka makan sebelumnya katanya. Jadi ya mungkin karena saking enaknya ya, nggak pakai lama, paling sebulanan gitu lah. Usaha bakso mereka itu tuh berkembang pesat. Jadi sehari-harinya itu Ayu sama Sugi ini sampai sibuk banget gitu lah. Dan mereka itu tuh nggak pakai karyawan, jadi agak keteteran juga ya. Apalagi mereka ini kan juga punya balita juga. Bisa kebayang tuh gimana repotnya. Dan tepat di bulan ketiga, waktu itu kalau nggak salah siang hari, pas di jam orang-orang makan siang. Seperti biasa, teras kontrakan mereka itu tuh penuh sama orang-orang yang lagi makan bakso guys. Dan mungkin karena saking sibuknya ya, mereka itu nggak tahu kalau anak mereka yang waktu itu baru bisa merangkak, entah gimana kejadiannya, itu tiba-tiba kecemplung ke dalam dandang kuah bakso yang panas banget. Ayu yang kebetulan masuk ke dalam rumah karena mau nambah kuah itu tuh langsung menjerit histeris begitu melihat anak sematawayangnya udah tewas terebus kuah bakso guys. Jeritan Ayu dia sampai kedenger sampai keluar rumah gitu loh guys, saking kerasnya. Itu tuh kayak orang-orang yang lagi pada makan bakso aja pada sampai kaget tuh. Suami Ayu yang kayaknya sih udah tahu ya sama apa yang terjadi, itu tuh kayak pura-pura kaget gitu loh. Terus dengan santainya masuk ke dalam rumah. Dan dari kejauhan, dia lihat Ayu itu lagi nangis di pojokan. Sementara dia juga lihat jasad anaknya itu udah mengapung di dalam kuah bakso. Sugi itu langsung keluar guys dan bilang ke orang-orang kalau mereka itu mau tutup saat itu juga karena ada insiden kecil. Dan dia itu tuh minta orang-orang buat nggak usah ikut masuk ke dalam rumahnya. Jadi insiden ini cuma diketahui sama segelintir orang aja guys. Cuma tetangga yang bener-bener deket aja yang mereka kasih tahu. Jadi memang nggak jadi heboh gitu sih beritanya. Setelah sekitar semingguan usaha bakso mereka itu tutup karena masih berkabung ya. Tiba-tiba Sugi ini bilang ke Ayu kalau dia itu ternyata udah beli 1 bidang tanah yang nantinya mau dia bangun jadi warung bakso yang lebih kekinian gitu biar rame. Ayu waktu itu kelihatan masih trauma ya, itu tuh nggak nanggepin perkataan suaminya itu guys. Jadi ya si Sugi itu akhirnya ya tetap jalani rencana dia untuk membangun sebuah warung bakso tanpa melibatkan Ayu. Dan ternyata memang gak lama juga sih proses pembangunannya warung bakso itu. Kayaknya cuma sekitar 40 harian gitulah akhirnya warung bakso mereka itu tuh resmi berdiri. Waktu grand openingnya itu tuh udah banyak banget loh pelanggan-pelanggan yang ngantri. Dan mereka itu seantusias itu gitu loh buat menikmati seporsi bakso buatan Ayu sama Sugi. Di tengah-tengah menjalani kesibukannya waktu itu si Ayu sama Sugi ini udah punya beberapa karyawan ya. Ayu ini kayak hilang semangat hidup gitu guys. Jadi yang namanya hati itu kan emang gak bisa dibohongi ya. Jadi si Ayu ini kayak ada curiga-curiganya gitu ke suaminya. Karena ini kan kayak nggak wajar gitu nggak sih? Secara usaha mereka ini kan bukannya belum ada setahun ya. Tapi kok bisa beli tanah yang lokasinya itu strategis. Dan pastinya kan harganya miliaran. Ayu ini mikirnya duit dari mana sebanyak itu. Ya memang sih warung bakso mereka itu tuh rame ya. Rame banget malah. Cuma ini tetap nggak make sense aja gitu si Sugi itu bisa beli tanah dan langsung bangun dengan budget yang segitu gedenya.
Tadinya Ayu ini sempat ngira kalau suami ini kayak ngutang gitu ke bank atau rentenir gitu loh guys. Tapi Sugi ini sampai sumpah-sumpah gitu kalau dia itu tuh nggak ngutang ke siapa-siapa. Jadinya Ayu ini ya tambah bingung juga jadinya ya. Pada suatu malam pas kebetulan si Ayu ini lagi ke dapur karena mau pipis, tiba-tiba dia tuh dengar suara kayak air di dandang yang lagi bergolak. Jadi kayak air meletup-letup gitu loh. Tahu kan? Nah, karena penasaran, Ayu tengoklah ke dandang kuah bakso yang memang masih nangkring di atas kompor. Karena waktu itu Ayu ini dengar suaranya itu datangnya dari arah dandang itu. Dan waktu dilihat, alangkah kagetnya si Ayu ini guys, ternyata ada jasad anaknya di dalam dandang itu. Tapi karena logika si Ayu ini masih jalan ya, Ayu itu tuh langsung nyadar kalau itu tuh cuma halusinasi dia aja. Tapi anehnya, halusinasinya ini kok rasanya kayak real banget. Malah waktu itu si Ayu ini lihat dandang itu lagi ya, dan ternyata masih ada sosok jasad anaknya di dandang itu. Di tengah-tengah ketakutannya itu tiba-tiba ada Sugi yang manggil Ayu dan nanyain kenapa malam-malam Ayu ada di situ. Waktu itulah Ayu dicerita kalau di dandang itu ada sosok jasad anak mereka. Dan buat mastiin perkataannya, Ayu itu ngajak Sugi ngeliat ke dandang itu. Tapi begitu dilihat, ya nggak ada apa-apa di dalam dandang itu selain kuah sisa dagangan hari itu yang tinggal sedikit. Nah, sejak saat itulah setiap malam Ayu ini selalu bermimpi sesuatu yang menyeramkan guys. Di dalam mimpinya itu, Ayu ini sering banget lihat anaknya itu tuh menangis meronta-ronta karena disantap hidup-hidup oleh sosok makhluk buas yang wujudnya itu mirip banget kayak serigala. Nah, Ayu ini cerita nih mimpi anaknya itu ke suaminya, tapi suami itu nggak bergeming. Malah suaminya itu bilang kalau Ayu itu masih larut dalam kesedihan aja karena anak sematawayang mereka meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, jadinya sering mimpi kayak gitu. Karena curhatan dengan suaminya itu kayak nggak ada titik temunya ya, akhirnya Ayu ini curhat sama salah satu teman akrabnya dulu waktu dia itu masih kerja di pabrik. Dan temannya itu nyaranin Ayu buat ketemuan sama salah seorang paranormal. Dan dari paranormal itulah Ayu ini tahu kalau ternyata suaminya itu udah melakukan perjanjian dengan iblis untuk menggapai kekayaan dengan menubalkan anak sematawayangnya. Ya awalnya Ayu ini gak percaya ya sama perkataan paranormal itu. Tapi setelah diteliti dan diteliti lagi, kayaknya ya memang bener perkataan paranormal itu. Karena kesal dengan fakta ini, gak pakai lama Ayu itu langsung ngelabrak suaminya dan marah habis-habisan guys. Jadi Ayu itu sampai ngambek gitu loh dan gak mau bantuin suaminya jualan bakso. Ya karena mikirnya situasi kayak gini ini gak bisa diterusin lama-lama ya. Akhirnya si Sugi itu pergi ke seorang paranormal yang udah bantuin dia nyupang pesugihan itu dan minta bikin Ayu jadi kayak nurut gitu sama semua kemauannya. Jadi ini si Ayu ini bukannya dijadiin tumbal gitu guys ya. Kayaknya sih karena si Sugi ini masih cinta gitu kali sama Ayu. Tapi Ayu ini cuma dijadiin kayak nurut gitu, nurut banget lah sama semua kemauannya. Jadi ini jatuhnya kayak semacam pelet gitu kali ya. Dan ya memang iya sih, sejak saat itu Ayu ini jadi nurut dan mulai ikut bantu-bantu suaminya ngejalanin usaha baksonya lagi. Sampai akhirnya mereka pindah ke warung barunya yang ala-ala bakso kekinian itu. Hingga pada suatu hari tak lama dari sejak warung baksonya itu berdiri, tiba-tiba Ayu dengar kalau ayah sama adik bungsunya itu kecelakaan guys. Ayu yang dengar kabar itu tuh langsung pulang ke rumahnya, sementara suaminya itu tuh nyusul setelah warung baksonya itu tutup. Ya mungkin sayang gitu kali ya, karena kan sore itu kan pas lagi rame-ramenya. Dan usut punya usut sih, ayah sama adik bungsunya Ayu ini ternyata dijadiin tumbal juga guys sama Sugi. Cuma herannya ya, waktu itu Ayu ini bener-bener tahu loh kalau kecelakaan yang menimpa ayah sama adiknya itu karena ulah suaminya. Tapi dia itu tuh biasa-biasa aja. Jadi ini ternyata pengaruh pelet suaminya itu tuh manjur banget ya. Dan selama beberapa tahun dari itu, akhirnya suami Ayu ini mengincar 3 orang sekaligus guys, yaitu ibu mertuanya alias ibunya Ayu, pamannya Ayu, dan Dirga, adiknya Ayu. Nah di sini ini situasinya si Ayu ini malah udah tahu guys kalau suaminya itu tuh mau nargetin ketiga anggota keluarganya itu. Malah waktu itu Ayu ini ikut turun tangan sendiri loh biar ritual penumbalan ini berjalan mulus. Makanya kan nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Ayu itu muncul di rumah ibunya dan niat mau ngerawat ibunya. Padahal ya faktanya semenjak dirawat oleh Ayu, kesehatan ibunya itu tuh malah turun drastis. Dan di pagi itu tepat di hari penumbalan itu dilakukan, Ayu ini sengaja nyuruh Dirga buat berangkat ke sekolah agak pagi. Ya maksudnya biar bisa naik angkot pamannya, yang harapannya sih Dirga sama pamannya itu tuh bisa tewas terpanggang gitu. Ih, kejam banget. Dan di pagi yang sama, kira-kira waktu Dirga itu lagi pakai sepatu lah, Ayu ini juga lihat dengan mata kepalanya sendiri detik-detik kematian ibunya saat ibunya itu dibunuh sama iblis pesugihannya itu. Tapi beberapa menit setelah ibunya meninggal, Ayu ini dapat telepon dari salah satu karyawannya yang bilang kalau suami Ayu itu tewas terkena lemparan tabung gas
separuh kepala suaminya Ayu itu tuh remuk gak berbentuk guys. Padahal pagi itu belum ada aktivitas pemasakan di dapur loh. Jadi kan aneh aja ya, kayak tiba-tiba aja gitu gas itu meluncur ke kepala suaminya Ayu. Waktu itu Ayu kaget bukan main guys, karena kalau suaminya meninggal tidak wajar, ini artinya pasti ada kesalahan dalam ritual penumbalannya. Dan ternyata benar aja guys, hal ini bisa terjadi karena Dirga selamat dari ritual penumbalan itu. Dan sebagai gantinya, ya nyawa suaminya Ayu itu yang dijadiin tumbal. Jadi kalau kalian ingat di awal cerita tadi itu kan, si Dirga itu waktu mau berangkat ke sekolah itu kan sempat dipeluk sama ibunya ya. Yang ternyata waktu itu ibunya Dirga itu tuh udah meninggal guys. Dan yang meluk Dirga waktu itu adalah mungkin bisa dibilang semacam jin korin ibunya kali ya. Yang waktu itu tuh sengaja menghalangi Dirga berangkat sekolah agar terlambat dan terhindar dari kecelakaan maut yang menimpa pamannya itu. Makanya waktu melihat Dirga, Ayu ini sempat marah-marah gitu kan ya. Dan malah saking marahnya si Ayu itu sampai pergi ninggalin jenazah ibunya begitu aja dan memilih balik ke rumahnya untuk mengurus jasad suaminya. Tapi hal ini masih bisa dipahami ya guys ya. Cuma yang agak jagal itu ya kenapa setelah sekian hari itu kok Ayu itu nggak pulang ke rumah ibunya. Ya sekedar lihat pusara ibunya kek. Jadi itulah cerita dari sudut pandang Ayu guys. Jadi si Ayu ini memang kayaknya sih udah sejujur-jujurnya gitu ya cerita semua ke Pak Fadil. Dan kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa kok Ayu ini tiba-tiba bisa sejujur itu ke Pak Fadil. Ternyata kata Ayu, sehari sejak suaminya meninggal dia itu kayak jadi tersadarkan sama sesuatu gitu guys. Tiba-tiba aja dia itu tuh jadi ngelihat semua yang udah dia alami ini dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang seorang Ayu sebenarnya. Sebelum dia itu kena serangan pelet suaminya. Tapi begitu menyadari hal ini, dia itu jadi malu buat pulang ke kampung ibunya. Dan dia itu juga merasa bersalah banget. Selain itu ya dia itu juga takut sama perjanjian yang udah suaminya bikin ini. Khawatirnya suatu saat nanti bisa berimbas ke dia juga. Dan setelah dengar curhatan Ayu ini, Pak Fadil langsung bisa memahamilah apa yang Ayu rasakan waktu itu. Pak Fadil bilang kalau dia akan membantu Ayu keluar dari masalah ini. Selain membuang semua pengaruh jin-jin bawaan suaminya, juga akan mempertemukan Ayu dengan Dirga. Karena waktu itu juga kebetulan kan si Dirga ini udah jadi anak kakaknya Pak Fadil ya. Jadi kayak semacam ada ikatan tanggung jawab seorang ayah dan anak gitu loh antara Pak Fadil sama Dirga itu. Di akhir cerita, Fadil ini bilang kalau sekarang kakaknya itu udah tinggal sama dia di kampung halamannya guys. Jadi beberapa bulan sepeninggal Sugi itu, usaha bakso Ayu itu merosot drastis. Utang juga mulai banyak di mana-mana sampai akhirnya dia jual semua aset warung baksonya itu buat nutup utang-utangnya. Dan setelah semua urusan utang-utangnya lunas, Ayu pun balik ke kampung halamannya. Hasil dari jualan bakso yang sekarang ini mah katanya ya cukup buat biaya hidup sehari-hari aja. Tapi ya mereka itu lebih bersyukur sih karena kan insya Allah lebih berkah lah. Ini cerita intinya emang bikin bahagia ya. Tapi kalau kalian jadi Dirga itu gimana sih ya perasaannya? Ayah, ibu, paman sama adiknya itu semuanya tewas di tangan jin pesugihan kakaknya loh. Pasti berat banget ya nerima kenyataan ini. Semoga Dirga sama Ayu ini sehat-sehat dan bahagia terus lah. Nah kalian tuh walau sesusah apapun perekonomiannya, jangan sampai kepikiran sama pesugihan-pesugihan lah. Udah banyak loh cerita tentang pesugihan di channel ini yang endingnya itu pasti bikin sengsara pelakunya. Itu jadiin pelajaran. Mending cari duit yang halal aja ya. Lagian selama apa sih kita hidup di dunia yang fana ini, kok sampai menghalalkan segala cara gitu loh untuk menggapai kesuksesan. Well, itulah tadi guys satu cerita harum biru yang penuh hikmah dari teman kita yang bernama Dirga. Tentunya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini ya. Akhir kata, saya Abah Redwo pamit undur diri. Salam.